Oke, pakhalku insyaallah baik. Pada kali ini Prokapit Channel membawakan sedikit tema yang berbeda. Nah, pada kali ini saya akan membawakan tema mengenai pembelajaran. Nah, saya akan mungkin membuatkan playlist tersendiri ya mengenai pembelajaran kali ini. Mungkin di video yang khusus kita membahas mengenai berbagai macam tutorial. Nah, pada kali ini saya membuat sedikit tutorial, tetapi berdasarkan mengenai pembelajaran. Pembelajaran apakah? Nah, sesuai dengan tema, saya menggunakan dress code seperti ini, membahas mengenai ilmu nahwu. Nah, apa itu nahwu? Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menerangkan secara singkat terlebih dahulu. Nahwu di sini dalam bahasa Arab, dia merupakan salah satu mata pembelajaran yang digunakan untuk mengetahui harokat akhir suatu kalimat dalam teks bahasa Arab. Nah, di dalam pembelajaran nahwu kita semua banyak disuguhi mengenai kaidah-kaidah. Apabila bertemu dengan suatu kata ini, kalimat akan menjadi seperti ini, berharokat seperti ini. Itu digunakan ketika kita membaca suatu teks bahasa Arab tanpa adanya suatu harokat. Nah, pada awal pembelajaran kali ini saya akan membahas sedikit mengenai bab pertama, yang paling pertama dari salah satu buku yang akan saya jadikan sebagai pedoman pembelajaran yang insya Allah akan berlanjut. Nah, bukunya yaitu berjudul Nahwul Wadih, sedikit berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian mengenai beberapa pembelajaran yang ada dalam buku tersebut. Ini saya buat tidak untuk orang yang belajar bahasa Arab saja. Untuk teman-teman yang lainnya silahkan untuk menambah referensi. Jika ingin mengetahui bahasa Arab sedikit demi sedikit, mungkin tidak harus sekolah di pondok pesantren, tidak harus sekolah di kursus bahasa Arab, teman-teman bisa bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu kita mengenai bab jumlah mufidah. Nah, saya akan mengawali materi ini. Ya, apa itu jumlah mufidah? Jumlah mufidah merupakan salah satu kalimat yang mana kita dapat memahami suatu kalimat tersebut. Dari artinya sendiri, jumlah mufidah, jumlah di sini artinya kalimat, mufidah artinya bermanfaat. Jadi kalimat yang bermanfaat, kalimat yang mana kita dapat memahami isi atau poin dari kalimat tersebut. Oke, kita langsung ke dalam bukunya. Oke teman-teman, kita langsung simak buku yang kita insya Allah akan jadikan panduan pembelajaran kali ini. Nah, di sini saya menggunakan salah satu buku yang bernama Nahwul Wadih. Nah, ya di sini saya tidak memakai bukunya langsung karena di sini alhamdulillah saya mendapatkan soft copy-nya ya, dari internet. Teman-teman bisa mendownloadnya juga. Insya Allah saya akan taruh link downloadnya di deskripsi di bawah. Oke, kita langsung saja. Ini cover bukunya seperti ini. An-Nahwul Wadih, jilid 1. Ya, di sini ada beberapa pembukaan. Ya. Insya Allah kita akan belajar pada bab pertama ini. Nah, mengenai, ini dia judulnya, jumlah mufidah. Ya, untuk beberapa teman-teman yang baru saja mengenal bahasa Arab di channel ini, nah teman-teman bisa memegang salah satu kunci, yaitu jangan pernah menganggap belajar bahasa Arab sebagai suatu bahasa yang sulit. Jadikanlah suatu bahasa Arab ini menjadi salah satu media kita untuk belajar agama. Ya. Oke, dalam jumlah mufidah, al-jumlatu al-mufidatu. Di sini metode yang insya Allah saya gunakan yaitu kita mengenal kaedahnya terlebih dahulu. Nah, kita langsung ke kaedahnya terlebih dahulu. Oke. Al-qawaid al-awwal. Nah, di sini tertulis yaitu at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Ats-tsani jumlatu mufidatu qad tatarakkaba min kalimatain wa qad tatarakkabu bin aktsar wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Nah, intinya pada kaidah yang pertama dan kedua ini
menerangkan mengenai jumlah mufidah ini tersusun atas 2 atau 3 kalimat, yang mana jumlah mufidah ini membuat kita menjadi paham apa sih maksud dari kalimat ini. Nah, jumlah ini disebut jumlah mufidah. Nah, jumlah mufidah di sini juga bisa diartikan sebagai kalam, atau kita bisa artikan sebagai pembicaraan, kalam dalam kita berbicara. Jadi kalau misal kita berbicara dengan orang tersebut paham dengan apa yang kita bicarakan, berarti apa yang kita bicarakan ini sudah termasuk jumlah mufidah. Jika belum, berarti jika orang lain belum paham apa yang kita bicarakan, berarti kalimat yang kita gunakan ini bukan suatu jumlah mufidah atau jumlah yang dapat dipahami oleh kita sendiri atau orang lain. Nah, kita langsung menuju ke contohnya saja. Oke, contoh yang pertama, al-bustanu jamilun. Nah, untuk teman-teman di sini, jika mendapati suatu kata benda ya, bustanun, al-bustanu di sini dari kata bustanun ditambah oleh alif lam. Nah, sedikit tambahan saja, jika terdapat suatu kata benda atau bisa kita sebut isim atau kata benda lah kita bisa sebut tersebut, jika sudah terdapat alif lam, mamnu atau dilarang menggunakan tanwin. Jadi bustanun, kata awalnya adalah bustanun, yaitu taman. Jika tambah dengan alif lam, jadi al-bustanu. Tidak boleh al-bustanun. Jadi menggunakannya al-bustanu. Nah, di sini al-bustanu jamilun. Nah, jamilun berarti indah ya. Jadi al-bustanu. Jadi alif lam di sini dia menunjukkan ke arah taman yang sudah diketahui. Jadi kita kalau semisal kita hanya menyebut bustanun jamilun, taman indah, kita nggak tahu taman yang mana. Jika ditambah oleh al-bustanu jamilun, kita jadi tahu taman itu. Jadi alif lam ini menunjukkan suatu hal yang spesifikasi, menunjukkan suatu yang mana kita sudah mengetahui al-bustan, oh taman itu. Nah, jadi semisal saya duduk di kursi nih. Nah, kursi ini misalnya al-kursi. Nah, jadi saya tahu al-kursi, oh kursi yang ini pasti yang saya duduki. Nah, misal saya menggunakan HP ini, jadi al-jawwal. Nah, saya menggunakan HP ini al-jawwal. Kecuali saya menggunakan jawwalun. HP yang mana? HP banyak sekali, HP. Nah, jadi gitu. Jadi al-bustanu jamilun. Taman itu indah. Nah, suatu kalimat ini kita sudah mengetahui, kita sudah paham apa sih maksudnya. Oh, taman itu indah. Nah, kita sudah tahu maksudnya. Oke, beranjak yang kedua. Asyamsu ta'ilatun. Asyam, nah, kita tahu syamsun, matahari. Asyams, alif lam ini dia menunjukkan sesuatu yang sudah kita ketahui. Oh, taman itu. Oh, rumah itu. Nah, jadi al-baitu, oh rumah itu. Asyamsu ta'ilatun, matahari itu terbit. Tali'atun. Nah, kenapa di sini tali'ah? Ada tak marbutohnya di akhir, tali'atun, ada tak marbutohnya ya ini ya. Kenapa? Nih, karena di sini syams ya, salah satu benda alam ya, yang mana sesuai kaidah benda alam di sini dia merupakan suatu isim atau kata benda yang muannats atau perempuan ya. Jadi dia menggunakan tak marbutoh. Nah, ini akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, kita langsung beranjak yang ketiga. Syamma aliyun wardatan. Nah, syamma aliyun wardatan. Nah, pada contoh ketiga ini ia menggunakan sedikit kaidah yang berbeda dengan nomor 1 dan 2. Kita dapat sebut nomor 1 dan 2 ini merupakan suatu kalimat atau jumlah dengan kaidah mubtada khobar. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas. Teman-teman tidak perlu bingung ya. Saya membahas ini hanya sekedar tahu saja. Di awal hanya tahu saja, nanti kan insya Allah saya akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu syamma aliyun wardatan. Nah, syamma di sini merupakan salah satu kata kerja. Syamma berarti mencium ya. Aliyun di sini nama orang ya. Ali. Wardatan itu bunga mawar ya, bunga mawar. Jadi syamma aliyun. Nah, jadi syamma ali kalau diartikan secara runtut jadi mencium ali bunga mawar. Nah, tapi dalam kaidah bahasa Arab kita mengartikannya yaitu Ali mencium bunga mawar.
Nah, dalam kalimat ini sudah jelas, kita tidak perlu bingung. Oh, Ali mencium bunga mawar. Tidak perlu ada yang ditanyakan lagi. Jadi jumlah mufidah ini suatu kalimat yang tidak perlu ada pertanyaan lagi, sudah jelas ya. Nah, yang keempat, Qotofa Muhammad Zahrotan. Qotofa, di sini Qotofa berarti memetik ya, memetik Muhammad Zahrotan. Jadi kalau diartikan secara runtut ya, memetik Muhammad bunga mawar, tidak nyambung. Jadi kita mengartikannya yaitu Muhammad terlebih dahulu. Muhammad memetik bunga zahrotan. Nanti terdapat beberapa kaidah mengapa zahrotan, kenapa tidak zahrotin, kenapa tidak zahrotun, kenapa saya akan jelaskan. Yang penting teman-teman di sini tahu dulu apa itu jumlah mufidah. Yang kelima, ya'ishus samaku fil ma'i. Ya'ishu di sini berarti hidup. As-samaku. Nah, di sini kan dia tidak memakai as-samakun, dia memakai as-samaku. Filma di air. Jadi ya'ishu as-samaku. Hidup as-samaku ikan. Jadi as-samaku di sini berarti ikan itu. Ikan yang sudah jelas yaitu ikan itu maksudnya. Jadi ikan itu hidup filma di air. Fi di sini berarti di, alma berarti air. Ikan itu hidup di air. Nah, pada kalimat ini sudah jelas ya. Yang keenam, yaksuru an-nakhilu fil misra. Nah, yaksuru an-nakhilu. An-nakhilu di sini berarti pohon kurma. An-nakhilu pohon kurma. Yaksuru artinya banyak ya, banyak. Yaksuru artinya banyak. Fi misra, di Mesir. Misra di sini artinya Mesir ya, negara Mesir. Nah, jadi pohon kurma itu banyak di Mesir atau banyak tumbuh di Mesir, kita bisa artikan seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat dari 6 contoh ini. Nah, ini hanya sebagai gambaran kecil saja. Ya, insya Allah dengan ini teman-teman sudah paham lah ya, inti dari jumlah mufidah ini apa ya. Suatu kalimat yang dapat kita pahami maksud dan artinya, tidak perlu ada pertanyaan lagi. Nah, jadi dalam kita berbicara bahasa Arab, dalam kita berbicara bahasa apapun, seperti bahasa Indonesia, jika orang lain tidak tahu apa yang kita maksud, nah akan susah kan, kita komunikasi akan susah. Maka dari itu kita harus mengerti kaidah-kaidah dalam berbicara. Apapun bahasanya kita harus mengerti kaidahnya. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Insyaallah taala biiznillah kita akan melanjutkan pembelajaran di bab yang selanjutnya. Insyaallah semoga bermanfaat dan dapat memotivasi teman-teman semua dalam belajar di dalam masa pandemi seperti ini. Syukron, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah, like dan komen, dan apabila bermanfaat bisa disebarkan ke teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.